Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dikumpulkan di tempat yang istimewa dalam keadaan yang sehat walafiat. Selanjutnya, yang saya hormati Ibu Dita Faisal selaku dosen public speaking, dan juga yang saya cintai teman-teman kelas F public speaking, dan para hadirin yang bersedia datang dan bersedia mendengarkan pidato yang ingin saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato kepada para hadirin sekalian dengan membawakan tema pidato, yaitu belajar di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, pandemi virus corona cukup memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh bidang kehidupan kita, tidak terkecuali dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, dalam 8 bulan belakangan ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kesenjangan ekonomi yang masih ada di Indonesia mengakibatkan tidak semua anak mempunyai fasilitas yang lengkap untuk menunjang pembelajaran dari rumah. Wacana dibukanya kembali sekolah tatap muka pada 2021 mulai dibahas oleh pemerintah, dengan ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melibatkan 3 kementerian terkait, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Pertemuan melalui virtual atau daring pada Jumat 20 November 2020 membuat Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nadiem Makarim memutuskan untuk kembali membuka sekolah pada Januari 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, proses belajar mengajar tatap muka di masa pandemi harus diikuti oleh 3 persetujuan, antara lain adalah persetujuan orang tua, persetujuan pihak pemerintah setempat, dan persetujuan sekolah. Keputusan yang cukup beresiko dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini tentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor di lapangan, yaitu kurangnya fasilitas penunjang komunikasi di daerah terpencil yang mengakibatkan sulitnya siswa untuk mengakses pembelajaran daring. Keputusan yang dilakukan oleh Menteri Nadiem Makarim cukup memberikan respon beragam dari para pimpinan daerah. Banyak pimpinan daerah yang setuju atas keputusan tersebut, ada juga para pimpinan daerah yang menolak keputusan tersebut. Bahkan saat ini 162 dari 354 sekolah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Selain itu, Kabupaten Boalemo dari Provinsi Gorontalo sudah juga melakukan proses belajar mengajar tatap muka, tetapi kedua kabupaten tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan dan atas persetujuan 3 pihak terkait. Komentar atau respon yang beragam tidak hanya terdengar dari para pimpinan daerah, melainkan juga dari masyarakat umum, khususnya para orang tua siswa, yang dimana banyak orang tua siswa yang tidak setuju karena peningkatan angka COVID-19 masih sangat tinggi, tetapi ada juga orang tua murid yang setuju karena mereka sudah mulai letih dan jenuh ketika harus menyuruh anaknya melakukan pembelajaran dari rumah. Saya sangat mengapresiasi keberanian dari Menteri Nadiem Makarim dalam memutuskan hal yang kontroversial ini, tetapi saya pribadi sebagai mahasiswa, saya akan tetap patuh atas keputusan pemerintah, karena saya mengerti pemerintah ketika dalam memutuskan atau dalam mempertimbangkan sesuatu pasti dipikirkan secara matang dan baik. Oleh karena itu, saya rasa saya sebagai mahasiswa akan tetap patuh terhadap apa yang sudah diputuskan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika saya menduduki posisi yang diduduki oleh Menteri Nadiem Makarim, yang pertama saya lakukan adalah saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Informatika untuk memperbaiki sarana dan prasarana penunjang komunikasi untuk belajar online, seperti internet dan juga gadget.
Selain itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Satgas Covid, agar penurunan Covid dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Setelah saya melakukan koordinasi dengan Kominfo dan juga Satgas, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menyiapkan anggaran, yang dimana anggaran ini nanti akan saya sebarkan atau saya alokasikan kepada siswa dan mahasiswa dalam bentuk alat medis seperti hand sanitizer dan juga masker. Selain itu, saya akan tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir, langkah yang akan saya ambil selanjutnya adalah saya akan memutuskan untuk membuka proses belajar mengajar secara tatap muka, karena saya merasa belajar daring sangat menjenuhkan, sangat membuat siswa dan juga pengajar tidak nyaman, dan juga apabila pembelajaran daring ini terus dilakukan secara terus-menerus, dikhawatirkan siswa dan mahasiswa kita mengalami ketertinggalan dari yang sebelumnya. Selagi menunggu dibukanya kembali proses belajar mengajar melalui tatap muka, saya menyarankan kepada pemerintah agar pemerintah terlebih dahulu bisa menjamin kuota dan juga ketersediaan jaringan yang stabil bagi seluruh siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Karena menurut saya, apabila hal tersebut masih belum bisa dilakukan, maka pembelajaran dari rumah akan sangat tidak bisa efektif. Para hadirin yang saya hormati, terima kasih banyak sudah menyimak dari awal saya berbicara. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.